Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Di balik keagungan Kesultanan Mataram, ada sosok yang namanya melegenda dalam sejarah Nusantara, Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Pemimpin besar ini tak hanya memperluas wilayah kekuasaannya, namun juga berjuang mati-matian melawan kongsi dagang Belanda, VOC, yang semakin berambisi mendominasi Jawa. Namun apa yang sebenarnya memicu bentrokan antara Mataram dan VOC? Berikut kami ulas seputar pertempuran sengit Mataram dengan VOC versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Sultan Agung Hanyakra-Kusuma adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Nusantara yang memimpin Kesultanan Mataram dari tahun 1613 hingga 1645. Di bawah pemerintahannya, Mataram mengalami masa kejayaan dengan wilayah kekuasaannya yang meluas dan stabilitas internal yang kuat. Namun salah satu aspek paling menonjol dari masa kepemimpinan Sultan Agung adalah perlawanan gigihnya terhadap kongsi dagang Belanda, VOC. VOC yang awalnya hanya sebuah perusahaan dagang Belanda, semakin lama semakin menunjukkan ambisinya untuk mendominasi perdagangan dan politik di Nusantara. Sultan Agung yang memerintah dari pusat kekuasaan di ibu kota Mataram Islam di Yogyakarta menyadari ancaman ini dan berusaha keras untuk menahan pengaruh VOC yang semakin kuat di wilayah Jawa. Konflik antara Mataram dan VOC akhirnya memuncak dengan serangan Sultan Agung ke Batavia yang saat itu menjadi pusat kekuasaan VOC di Jawa. Pada awalnya, hubungan antara Mataram dan VOC tidak selalu bersifat permusuhan. Ketika VOC masih berpusat di Ambon, interaksi dagang antara kedua pihak berlangsung dengan cukup baik dan saling menguntungkan. Mataram sebagai kerajaan yang kuat menikmati keuntungan dari hubungan perdagangan ini. Namun sejak awal pemerintahannya, Sultan Agung sudah memberikan peringatan keras kepada VOC bahwa hubungan baik ini akan tetap terjaga asalkan VOC tidak memiliki ambisi untuk menduduki Pulau Jawa. Sultan Agung dengan tegas menolak segala bentuk kolonialisme yang dapat mengancam kedaulatan Mataram Islam. Akan tetapi, ketegangan mulai meningkat ketika pada tahun 1619, VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Yan Peterzenszoon berhasil merebut Jayakarta, yang kemudian mereka ubah namanya menjadi Batavia. Tidak hanya itu, Kun memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia pada tahun 1620. Batavia dipilih karena lokasinya yang strategis dan potensinya sebagai pusat perdagangan yang lebih besar. Ketegangan antara Mataram dan VOC semakin memuncak ketika pada tanggal 18 Agustus 1618, pasukan Mataram menyerbu kantor dagang VOC di Jepara. Sebelumnya, pimpinan kantor dagang VOC di Jepara, Balthasar van Inhoven, ditahan oleh pihak Mataram dengan alasan adanya perampokan terhadap kapal-kapal Belanda yang sedang berlabuh di Jepara. Selain itu, perilaku Balthasar yang buruk, termasuk tindakan tidak sopan seperti mengencingi tembok masjid di Jepara, semakin memperburuk hubungan antara kedua pihak. Setelah serangan tersebut, VOC mengirim utusan untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan Mataram melalui negosiasi terkait pembelian beras yang telah dihentikan oleh Mataram. Namun VOC kemudian melakukan serangan balasan dengan membakar kapal-kapal Jawa yang berada di pelabuhan Jepara dan Demak. Tindakan ini semakin mengobarkan kemarahan Sultan Agung
dan memperkuat tekadnya untuk melawan VOC. Pada tahun 1619, hubungan antara Mataram dan VOC semakin memanas. Meskipun demikian, Sultan Agung pada awalnya masih mencoba menjaga perdamaian dengan menawarkan pengiriman beras kepada VOC. Namun Sultan meminta syarat agar VOC memberikan bantuan angkatan laut kepada Mataram yang akan digunakan untuk menaklukkan Surabaya dan Banten. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah yang belum berada di bawah kendali Mataram dan menjadi target ekspansi Sultan Agung. Namun permintaan ini ditolak oleh VOC. Penolakan ini tentu saja memperburuk hubungan antara kedua pihak, terutama karena VOC lebih memilih untuk memperkuat posisinya di Batavia daripada membantu Mataram. Keberhasilan Sultan Agung dalam menaklukkan Surabaya pada tahun 1625 tanpa bantuan VOC justru membuat Banten menjadi sasaran berikutnya. Namun ambisi Sultan Agung untuk menaklukkan Banten terhalang oleh kehadiran VOC di Batavia yang seringkali menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang ingin berlayar ke Malaka. Setelah berbagai ketegangan dan perselisihan, Sultan Agung akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan langsung terhadap VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Sultan Agung mengirimkan pasukan besar yang dipimpin oleh Tumenggung Baureksa dan Tumenggung Suraagul-Agul. Namun serangan ini tidak berhasil mencapai tujuannya karena pasukan Mataram mengalami kekurangan logistik, terutama pangan, dan juga karena pertahanan VOC di Batavia yang sangat kuat. Tidak putus asa, Sultan Agung mengirim serangan kedua pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1629. Serangan ini juga mengalami nasib yang sama dengan serangan sebelumnya. Meskipun begitu, kegagalan tersebut tidak mengubah pandangan Sultan Agung bahwa VOC adalah ancaman serius yang harus dihadapi dengan segala cara. VOC dianggap sebagai kekuatan kolonial yang berpotensi mendominasi Jawa dan mengancam kedaulatan Kesultanan Mataram. Kegagalan Sultan Agung dalam mengalahkan VOC di Batavia tidak serta-merta mengakhiri perlawanan Mataram terhadap kekuatan kolonial ini. Meskipun tidak berhasil mencapai tujuan militernya, perlawanan Sultan Agung terhadap VOC telah menanamkan semangat perlawanan terhadap penjajahan yang kelak akan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya di Nusantara. Sultan Agung sendiri wafat pada tahun 1645 setelah memerintah selama lebih dari 3 dekade. Kepemimpinan Sultan Agung kemudian diteruskan oleh putranya Raden Mas Sayyidin yang kelak dikenal dengan gelar Amangkurat I. Meskipun Amangkurat I cenderung memiliki kebijakan yang lebih kompromistis terhadap VOC dibandingkan ayahnya, semangat perjuangan yang diwariskan Sultan Agung tetap hidup dalam benak rakyat Mataram. Sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Jawa, Sultan Agung dikenang bukan hanya karena upayanya dalam memperluas wilayah dan memperkuat Kesultanan Mataram, tetapi juga karena tekadnya untuk melawan kekuatan asing yang mencoba mendominasi Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Mataram menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa dengan pengaruh yang meluas hingga ke berbagai pelosok pulau. Selain sebagai seorang pejuang, Sultan Agung juga dikenal sebagai seorang penguasa yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, budaya, hingga agama. Salah satu warisan budayanya yang paling terkenal adalah Penanggalan Jawa, yang merupakan perpaduan antara kalender Islam dan kalender Hindu-Buddha. Penanggalan ini masih digunakan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Warisan Sultan Agung tidak hanya terasa di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang budaya dan spiritual. Hingga kini, Sultan Agung dihormati sebagai salah satu pahlawan besar dalam sejarah Indonesia yang tidak pernah gentar menghadapi tantangan,
baik dari dalam maupun luar negerinya. Perjuangannya melawan VOC menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan yang menginspirasi banyak tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di kemudian hari. Demikian seputar pertempuran sengit Mataram dengan VOC versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar konflik Mataram dengan VOC, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.